Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Syurnurtasari dari BKB 2023 dengan NIM 68 ingin mengerjakan tugas Pak Wahyu. Jadi di sini saya atas nama Vita. Diva dari Ya. BKB 24. Oke, saya ingin menanyakan apakah siap pertanyaan-pertanyaannya? Siap. Yang pertama, bagaimana sih kebiasaan makan dan tidur kamu? Kalau makan itu alhamdulillah di 2025 udah lebih baik. Sudah bisa diporsi mana baik mana buruk sama fisika. Oke, terus yang kedua, bagaimana sih perasaan dan pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri? Saya orangnya netral sih. Pandangan dengan diri saya sendiri kayaknya merasa saya baik aja, lurus-lurus saja, tidak belok-belok. Oke. Terus selanjutnya, apakah kamu tuh pernah mengalami gangguan yang aneh kayak hal-hal mistis gitu? Oh nggak pernah sih. Nggak pernah ya, alhamdulillah Pernah ya. banget, Iya, oke. Terus bagaimana sih kondisi emosi kamu? Kayak misalnya tuh kamu tuh sering merasa sedih, cemas atau takut gitu? Kalau untuk akhir-akhir ini banyak sedih, cemas, karena lagi berduka juga masih awal-awal gitu. Jadi kalau ditanya tentang perasaan sensitif tuh masih naik turun sih. Oke. Terus seberapa jelas sih cara berpikir kamu? Apakah kamu tuh memiliki pemahaman tentang waktu yang baik gitu? Kayak misalnya tepat Situasi. waktu. Oke, ya. Di situasi gitu kah? Betul. Saya punya pemahaman yang baik. Saya bisa melihat situasi dan kondisi mana yang baik mana yang buruk. Saya bisa menempatkan diri mana yang baik mana yang buruk. Terus berapa baik sih kamu tuh memahami pikiran kamu sendiri dan masalah yang sedang kamu hadapin? Sebenarnya 90% kalau dari sekarang itu 90% 90% ya. karena pasti ada perasaan yang ingin menyalahkan dirinya bagaimana, tapi kalau jadi diri sendiri untuk memahami segala itu 90% saya yakin saya bisa. Oke. Terus kamu tuh anak yang cenderung untuk menyalahkan orang lain nggak kalau atas masalah yang terjadi? Enggak sih, Enggak ya. dan saya juga enggak selalu menyalahkan diri sendiri juga. Oke. Jadi tergantung nih masalahnya gimana dulu gitu. Terus sejauh mana sih memahami alasan mengapa kamu tuh diwawancarai? Ya, pertama mungkin karena tugas dari kakak tingkat, dimana menurut saya ini salah satu cara kita menjadi konselor ke depannya gitu kan. Ini basic yang menurut saya, jadi untuk kuliah ini memang harus ada. Terus saya masuk ke hubungan keluarga ya. Pertanyaannya, bagaimana sih hubungan kamu dengan orang tua kamu? Apakah baik-baik aja atau kurang gitu? Alhamdulillah kalau sama keluarga baik-baik aja. Baik-baik. Alhamdulillah. Terus kalau hubungan itu Pak, saudara kandungnya kamu? Kalau kandung saya tuh punya satu kakak cewek, satu kakak cowok. Ya paling kalau sama kakak tuh ribet-ribet biasa. Nggak ada juga, bukan yang sampai ribet bermasalah banget enggak. Cuma ya Namanya saudara, iya, ada iya, kakak ada. sewajarnya Iya. gitu aja sih. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke. Terus di rutinitas keluarga kamu tuh ada tanggung jawab nggak yang kamu lakukan gitu di dalam rumah? Saya kalau tanggung jawab itu bebas aja, siapapun harus ngelakuin, tapi memang ada mungkin tanggung jawab untuk memang dirimu sendiri gitu loh. Kerjain memang ini memang kerjaan yang punyamu sendiri ya kita kerjakan gitu kan. Betul. Terus sejauh mana sih kamu tuh terlibat sama anggota keluarga kamu? Keluarga gimana? Inti keluarga besar gitu? Besar. Iya. Terlibat banget sih, karena alhamdulillah saya di keluarga besar mulai dari bapak atau ibu, alhamdulillah itu semua tuh akrab baik semua sekeluarga besar gitu. Jadi ya kalau terlibat aja sih gitu, bukan yang nggak cenderung diam itu nggak sih, saya aktif sih kalau di keluarga. Kamu tuh merasa ada konflik nggak sama keluarga kamu gitu? Untuk sejauh ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya, alhamdulillah ya, baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Nah terus saya mau ke hubungan dengan teman sebaya kamu. Berapa banyak teman dekat yang kamu miliki saat ini? Kalau teman dekat tuh sedikit banget, mungkin 5 orang gitu. Tapi kalau teman biasa banyak. Tapi walaupun teman dekat itu bukan berarti mereka tuh tempat saya bercerita juga itu. Jadi kalau dekat ya
cerita ke saya tuh benar tuh gitu. Saya selalu menghargai mereka. Oke. Terus ada nggak kalau misalnya lagi ngumpul tuh apa hal yang kamu sukai gitu? Kegiatan apa? Ya, Ngobrol, makan. makan. Kemarin gitu saya sama teman-teman saya kemarin DBL kan, jadi seru nonton ada vibes-nya gitu loh, rame-rame gitu. Senang sih. Oke, terus kamu ngerasain nggak ada konflik sama teman-teman kamu? Nggak ada sih. Nggak ada ya, bisa alhamdulillah ya. Terus bagaimana keterampilan sosial kamu dalam memulai dan menjalin pertemanan? Maksudnya gimana saya mulai? Iya, keterampilan kamu, keterampilan sosialnya. Berkomunikasi sama orang, mendengarkan orang, itu saya cukup terampil. Mungkin menurut saya itu diri saya di situ. Kalau saya merasanya gitu, saya sangat terampil untuk reach out orang duluan, menyapa orang duluan. Kan pas itu ada masanya tuh kita kesepian gitu ya kan. Kamu tuh pernah nggak mengalami penolakan sama teman kamu kalau misalnya pengen curhat atau nggak pengen ngumpul karena tuh kesepian nih ya, terus kamu ada ngerasa tertolak nggak sama teman-teman kamu? Nggak pernah sih, karena saya juga jarang mengajukan. Kecuali mungkin ya happy-happyan doang sama teman-teman rame-rame. Tapi yang mungkin ditolak banget juga mungkin pindah tempat aja gitu. Selebihnya untuk konflik yang gitu nggak ada sih. Terus ini saya masuk ke penyusian di sekolah ya. Saat kamu ini ya Dit, duduk di kelas berapa dan guru dosennya tuh apa, sama mata kuliah yang dipelajari itu apa? Sekarang saya semester 2, dosen pembimbing ya. Sebelumnya pembimbing Doho. Mata kuliah yang dipelajari itu inovasi pendidikan, perkembangan peserta didik, dasar-dasar perkembangan, itu suka bahasa Inggris, psikologi. Terus bagaimana sih sikap sama dan perasaan kamu terhadap kuliah ini? Terhadap semester 2 ini? Iya, boleh mau semester 2 di kuliah atau sekolah secara umum juga bisa. Sikap apa? Iya, sikap dan perasaan. Seneng aja sih, enjoy aja kata teman-teman. Enjoy aja sih. Terus bagaimana prestasi akademik kamu saat ini dibandingkan dengan sebelumnya? Karena semester 2 masih awal kan, jadi masih belum kelihatan. Jadi saya mencoba untuk lebih lagi dibanding semester 1 sih. Tapi saya merasa puas aja di semester 1. Tapi gimana cara saya mempertahankan lagi semangat saya di semester 2? Terus ada nggak matkul atau dosen yang kamu sukai dan menjadi favorit nih, atau nggak menjadi teladan gitu? Kalau untuk sekarang Pak Syarif ya. mata kuliah di semester 2. Saya senang karena dosen itu membuka semua otak mahasiswa. Iya, mahasiswa. Dia bisa suasana kelas tuh jadi nggak diam aja Kak, jadi bersuara. Iya, betul. Karena menurut saya mahasiswa butuh itu, bukan cuma sekedar presentasi selesai, butuh didiskusikan lebih dalam gitu. Jadi kenapa saya suka sama Pak Syarif, karena saya bisa tertantang di sini Kak. Saya sebagai mahasiswa saya harus bisa gitu. Terus ada nggak matkul atau dosen yang kamu anggap tuh sulit sama nggak suka gitu? Kalau untuk sekarang itu benar-benar nggak ada. Tapi menurut saya, jadi tentang dosen nggak suka, mata kuliah nggak suka ya. Karena menurut saya kalau memang dasar saya memang lagi malas, mau mata kuliah itu bakal tetap malas Kak. Jadi nggak ada spesifik kalau mata kuliah yang kayak malas banget nggak suka, itu nggak ada sih. Itu mata kuliah. Kalau dosen pun juga nggak ada sejauh ini. Saya merasa oke fine, walaupun mungkin ya tergantung mood saya aja lagi ya, gitu. mood. Karena menurut saya kalau nggak suka terlalu kasar ya Kak, mungkin nggak cocok gitu ya. Ada yang nggak cocok gitu? Belum ada Ya sama, alhamdulillah. Terus pertanyaan selanjutnya, seberapa aktif sih kamu dalam ikutin ekstrakurikuler? Kalau saya kebetulan nggak ada ikut UKM. Nggak ada ya? Oke. Terus bagaimana sih pola kehadiran kamu di kampus ini? Apakah sering absen atau bolos? Saya selalu Hadir, nggak ada kalau bolong pun easy, sakit nggak pernah apa. Terus apakah kamu tuh merasa ada masalah konflik terjadi di kampus ini?
nggak ada sih. Nggak ada ya, sejauh ini aman ya. Oke, terus saya mau ngelanjutin keterlibatan dalam komunitas. Apakah kamu tuh tergabung dalam organisasi atau klub-klub kepemudaan gitu? Enggak ada. Enggak ya. Enggak. Terus kamu tuh aktif nggak dalam kegiatan sosial atau komunitas? Di Hima aja sih. Di Hima ya, Hima ini ya. Oke. Terus kamu tuh terlibat dalam kegiatan keagamaan atau spiritual seperti menghadiri tempat ibadah? Oh, nggak ada sih. Nggak ada ya, kayak majelis-majelis Nggak itu ada. nggak ada ya. Terus seberapa sering kamu tuh berpindah tempat dalam komunitasnya? Maksudnya berpindah tempat? Berpindah kayak misalnya kamu di sini nih, misalnya DPL nih, misalnya terus pindah lagi gitu, kemana gitu kayak. Seberapa sering kamu berpindah tempat dalam komunitasnya itu? Tidak sering sih. Oh enggak, maksudnya kalau dibilang, maksudnya dari satu organisasi ke organisasi lain Iya gitu kan? betul. Itu sesuai tergantung prioritas saya aja sih dia di saat itu gimana, mana yang memang tanggung jawab saya ada di sini. Karena menurut saya di setiap event itu setiap organisasi berbeda. Mungkin di event ini saya diamanahkan menjadi PI gitu. Oh di sini saya anggota, mungkin saya bisa izin juga tetap punya tanggung jawab. Tapi nggak seberapa sama yang di sini memang saya pegang. Jadi tapi pasti saya usahakan banget buat adil, buat gimana caranya saya tetap berperan di dunia ini, nggak yang semata-mata hilang aja gitu. Kecuali memang urgent atau ada masalah di rumah, sakit, itu kan beda kan? Beda. Seperti itu sih. Oke. Terus kalau misalnya kamu nih sudah dewasa atau nggak sudah remaja, kamu tuh pengen memiliki itu nggak partneran apa sih kerja part time gitu? Kalau sekarang belum ada, cuman nanti pengen sih, Pengen ya? pengen aja nyoba gitu, pengalaman kan kak. Tapi kalau sekarang belum ada. Belum ada. Oke. Terus terakhir nih ya, bagaimana hubungan kamu dengan individu lain dalam komunitas? Baik aja sih Baik. kak, misalnya sama teman, sama kakak tingkat, dua-dua, dua-tiga saya baik aja sih gitu. Dan kalau ada masalah samanya bisa diobrolin baik-baik, nggak yang disebarluaskan gitu. Jadi Kalau baik-baik aja sih. Kalau untuk apalagi dalam 5 BK ini alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Oke, terima kasih Diva atas waktunya. Terima kasih banyak ya. Terus dadah. Udah lagi.